Hai semuanya, perkenalkan nama aku Clarissa Laverta Irawan. Di sini aku mau menceritakan dongeng yang berjudul Sang Pangeran Kodok. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang putri cantik yang tinggal di istana yang sangat besar. Suatu hari, ayahnya, sang raja, memberi hadiah ulang tahun kepada sang putri, yaitu sebuah bola emas. Putri itu sangat mencintai bola emas itu dan dia sangat menyayangi bola emas itu sehingga dia selalu menghabiskan waktunya untuk bermain bersama bola emas tersebut. Suatu ketika dia membawa bola emas itu keluar dan memainkannya dengan melemparkannya ke udara. Lalu dia mendekati sebuah kolam kecil, terus dia tidak dapat menangkap bola emas tersebut sehingga bola emas tersebut itu jatuh dan menggelinding dengan cepat sehingga si sang putri itu mengejar pun dia sudah tidak bisa karena bolanya sudah menggelinding dengan cepat dan bolanya jatuh ke dalam kolam dan tenggelam. Sang putri pun sedih. Dia duduk di tepi kolam sambil menangis dan putus asa. Tiba-tiba dia mendengar suara yang berkata, "Wahai putri yang cantik, mengapa engkau menangis?" Lalu putri itu kaget. Dia melihat sekelilingnya karena tidak ada siapapun di situ. Lalu dia lihat secara dekat di tepi kolam, ternyata ada sang kodok. Ternyata kodok itu berbicara. Sampai putri pun kaget dan dia berkata, "Hah, kenapa bisa kodok berbicara?" Sang kodok pun menjawab, "Ya, inilah aku, kodok yang bisa berbicara dengan putri yang cantik. Lalu, mengapa kau menangis putri yang cantik?" Setelah si putri menenangkan hatinya, dia pun berbicara kepada sang kodok dan menceritakan semuanya dari awal hingga akhir. Mengapa bola emas itu bisa jatuh dan tenggelam di dalam kolam. Setelah sang putri menceritakan semuanya dari awal hingga akhir, mengapa bola itu bisa tenggelam, sang kodok pun mendekati kaki sang putri dan mengajukan penawaran. "Jika aku bisa mengambilkan bola emasmu itu, sebagai balasannya, apakah kau mau melakukan permintaanku?" Dan sang putri pun penasaran. Sang putri menjawab, Emangnya apa balasannya?" Lalu sang kodok pun bilang, "Jika kamu mau berteman denganku, aku ingin hidup bersamamu di istana." Lalu tanpa pikir panjang, sang putri pun menerima tawaran itu. Nah, terus dalam kemudian si kodok langsung nyemplung ke dalam kolam, terus ambil bola emasnya dan melemparkannya kepada sang putri. Setelah menemukan bola emasnya tersebut, sang putri pun sangat senang dan mulai berjalan kembali ke kastil, ke istana. Lalu sang kodok melihat sang putri berjalan ke istana. Sang kodok yang ditinggal itu langsung berteriak, "Wahai putri yang cantik, apakah kau melupakanku? Kau sudah berjanji ingin membawaku ke istanamu." Lalu sang putri pun teriak dari jauh sambil tertawa, "Hahaha, bagaimana bisa kodok jelek sepertimu membayangkan hidup bersamaku, hidup bersama putri yang cantik?" Pada malam harinya di meja makan ada sang raja, sang ratu, dan sang putri. Nah, mereka ingin makan malam dan saat mereka ingin menyantap makan malamnya, terdengar ketukan pintu. Ternyata itu adalah seorang pelayan yang ingin melaporkan bahwa di depan kastil ada sang kodok yang ingin masuk. Dan sang kodok itu bilang kalau dia itu diundang sama sang putri. Dan di situ pelayan minta izin kepada sang raja, apakah boleh si sang kodok itu masuk atau tidak. Sang raja pun terkejut dan sang raja pun bertanya kepada putrinya, "Wahai putriku, ceritakanlah apa yang telah terjadi." Nah, lalu si putri pun menceritakan tuh semuanya kejadiannya yang tadi pagi di kolam itu. Setelah sang putri menceritakannya, lalu ayahnya berkata, "Jika kamu telah berjanji kepada sang kodok, maka tepatilah." Nah, tanpa berpikir panjang, si rajanya itu, si ayahnya putri, langsung menyuruh pelayannya itu, nyuruh si kodoknya itu masuk aja. Tak lama kemudian, pintu pun terbuka
dan masuklah seekor kodok itu di tepi meja makan, lalu berkata, "Selamat malam semuanya dan terima kasih kepada raja yang sudah mengizinkan saya masuk." Nah, tak lama kemudian si kodok langsung melompat ke atas meja makan dan berdiri di tepat samping mejanya piring putri. Dan sang putri langsung melihatnya dengan tidak senang. Sang putri sangat kesal dan sangat tidak suka dengan sang kodok tersebut. Tapi sang putri pun berpikir mungkin nanti dia akan pergi setelah makan malam. Dan ternyata setelah makan malam pun selesai, sang kodok tidak punya niat untuk pergi dari istana tersebut. Nah, ditinggallah sama si sang putri ini ke kamarnya. Ternyata malah ngikut juga ke kamarnya sang putri tuh si kodoknya. Nakal banget ya nih kodoknya, teman-teman. Itu pun berlalu dan sang kodok mulai mengantuk. Sang kodok pun bertanya kepada sang putri, "Wahai putri yang cantik, aku mulai mengantuk. Apakah aku boleh tidur di tempatmu, di kamarmu?" Gitu maksudnya. Nah, terus karena sang putri itu takut dimarahin ayahnya, jadi sang putri itu menyetujui permintaan sang kodok tersebut. Lalu sang putri sambil kesel, sambil marah tuh karena si kodoknya tidur di situ. Jadi sang putri tuh ya udah deh kayak gitu. Kayak dia langsung tidur juga aja di sampingnya sang kodok. Dan mereka pun tertidur pulas. Paginya sang katak membangunkan sang putri dan berkata, "Selamat pagi putri yang cantik. Aku masih ada satu keinginan lagi. Jika kamu melakukan permintaanku, maka aku akan segera pergi dari sini." Sang putri yang mendengar sang kodok berbicara seperti itu langsung senang karena sang putri senang banget si kodok jelek itu akan pergi dan tidak ada di kehidupannya lagi. Dan sang putri pun menjawab, "Baiklah, apa yang harus aku lakukan?" Dengan malu sang kodok meminta sang putri untuk menciumnya. Lalu sang putri pun marah dan lompat dari tempat tidur dengan berkata, "Beraninya kau ya? Itu tidak mungkin." Senyum di wajah kodok pun hilang dan digantikan oleh air mata setelah mendengar sang putri berbicara seperti itu. Lalu sang putri pun berpikir sejenak dan berkata, "Baiklah, apa susahnya dengan satu ciuman kecup? Lagi pula, kamu tidak akan ada di sini lagi dan aku tidak akan melihatnya lagi." Lalu sang putri pun mencium sang kodok. Lalu setelah sang putri mencium sang kodok itu, muncullah cahaya yang sangat menyinari kamar sang putri sehingga sang putri tidak dapat melihat apapun di situ. Tak lama kemudian, cahaya itu hilang dan meredup. Sang putri kaget karena tepat di mana sang kodok itu berdiri, ada seseorang pemuda tampan. Putri pun langsung bertanya kepada sang pemuda tampan itu, "Siapa kau? Lalu, bagaimana dengan kodok yang berdiri tadi di sini?" Pemuda tampan itu menjawab, "Putri yang cantik, aku adalah pangeran dari negeri yang jauh. Aku dikutuk oleh penyihir jahat menjadi seekor kodok. Dan untuk mematahkan kutukannya, aku harus tidur di samping putri dan dicium dengan putri. Berkatmu, aku dibebaskan dari kutukan menjadi kodok selamanya." Lalu setelah sang putri mendengar apa yang telah dikatakan dan apa yang telah diceritakan oleh pemuda tampan itu, sang putri pun terkejut. Tetapi sang putri juga senang dengan apa yang dia dengar. Lalu keduanya pergi menemui raja dan menceritakan semuanya. Sang raja pun berkata kepada putrinya, "Ini harusnya menjadi pelajaran kedua yang diajarkan oleh Katak kepadamu putriku, bahwa kita tidak boleh menilai seseorang dari penampilannya ataupun kita tidak boleh menghakimi seseorang tanpa tahu kebenarannya." Raja pun menjamu pangeran untuk beberapa hari di kastilnya. Putri dan pangeran mengunjungi kolam tempat di mana mereka bertemu pertama kali. Lalu tidak lama kemudian sang pangeran berkata kepada putri, "Putri yang cantik, maukah kau menikah denganku dan tinggal bersamaku di kerajaanku?" Lalu sang putri pun tersenyum dan mengangguk menerima
lamaran sang pangeran. Tak lama kemudian mereka menikah dan hidup bahagia selamanya. Sekian cerita Sang Pangeran Kodok dari Gladys Tallaverta Irawan. Terima kasih.